Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Amma ba'du, fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bitaqwallahi haqqat taqwa wa muraqabatihi bis sirri wan najwa. Fa inna ajsadana 'alan nari la taqwa, fatamassaku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masya Allah, subuh ini sungguh jadi milik kita. Alhamdulillah, Allah gerakkan hati kita, Allah sehatkan badan kita, Allah sempatkan waktu kita, Allah ikhlaskan niat kita. Mudah-mudahan berbuah surga. Karena subuh ini sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang Allah ringankan untuknya. Alhamdulillah, Allah jadikan ringan bagi kita. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah tadi malam kita mati sementara.
Itu dalam tidur sama hukum dengan mati ya. Dan kepadanya kita akan kembali. Masya Allah, bangun tidur sudah diingatkan kepadanya kita akan kembali. Itulah judul kajian pagi ini, bahwa kita kepadanya pasti kembali. Subhanallah, kaum muslimin, oleh itu mari kita bersyukur kepadanya, karena kita sadar pagi ini kita akan kembali kepadanya, sehingga kita kembali ke rumahnya ini. Sehingga kalau ini selalu kita lakukan, kita berada dalam kebaikan. Dan di saat waktunya kita harus pergi berangkat dari sini, mudah-mudahan dalam husnul khatimah. Sekali lagi kita memuji Allah atas kebaikan ini, karena salat sunatnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah, dunia dan seisinya. Sekarang orang mungkin KPPS masih sibuk ya, KPU masih sibuk ngurus hasil yang tidak jelas itu. Yang belum jelas. Nah, jangan-jangan pengumumannya tengah malam juga nanti. Allah musta'an. Masya Allah, jazakallah khair. Jadi raja-raja sibuk ngurus semuanya, para pengusaha sibuk ngurus usaha-usahanya, bahkan sampai orang-orang di curug-curug kampung, di desa-desa sibuk ngurus kebun-kebun ya. Ada yang sudah sebelum subuh udah berangkat. Itu semua yang ada di dunia hari ini lebih baik kita sholat 2 rakaat sunat subuh. Jadi rugilah orang itu semua kalau, apalagi kalau tidak sempat sholat sama sekali, rugi. Dan kita yang sebenarnya yang beruntung. Makanya muazzin tadi bilang hayya 'alal falah. Ini kalau disadari oleh orang, kaum muslimin khususnya dan kaum muslimat, maka dia tidak akan mengejar setelah tidur itu kecuali salat ini. Tidak ada kejar yang lain, pasti salat dikejarnya. Karena Allah yang hidupkan kembali dari setelah mati tadi, dan ingatkannya kepadanya akan kembali. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi alaihissalam yang sentiasa mengaitkan kita dalam seluruh aktivitas kita dengan kembali kepada Rabb kita. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, kaji kita pagi ini juga masih berkaitan dengan kontrak semalam, bahwa kita diberi masa tinggal di sini hanya sementara. Yakin tak yakin, mau tak mau, ya, berusaha untuk tetap eksis dan hidup di dunia ini, tidak akan ada hasilnya. Kita mesti akan walakum fil ardi mata'un mustaqarrun wa mata'un ila hin. Karena di bumi ini diberi waktu tinggal, diberi waktu bersenang-senang hanya sampai waktu yang ditentukan. Jenis kalimatnya adalah nakira ilahin, sampai suatu masa, karena memang tak seorang pun tahu berapa masa dia. Tapi kalau mau tahu Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kalau mau tahu masanya, Nabi katakan kepada seorang anak muda di kalangan sahabat waktu itu, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata beliau? Kun fid dunya, kun fid dunya. Catat tuh anak muda, kun fid dunya. Tidak bisa nulisnya? Hah? Bisa aja lah, kun fid dunya. Nanti ditanya, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin.
au abiru sabil. Jadilah kamu hai Abdullah bin Umar. Ini yang dinasihati anak muda. Orang tua nak nasihati tahu dia akan mati juga. Ini anak muda. Sebab menurut data hari ini, menurut catatan hari ini anak muda lebih banyak yang mati dari orang tua. Jadi jangan sangka kita masih muda tak matilah. Ya Pak, apa masih aman tuh? Kami bilang apa sebab anak-anak muda itu pergi ke sana kemari, banyak kegiatannya, naik gunung, ini tuh kerjanya banyak di jalan sehingga anak muda banyak mati. Maka diingatkan oleh Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharib, ka'annaka gharibun au abiru sabil. Jadilah di dunia seperti orang asing. Orang asing atau orang sedang musafir. Orang sedang musafir. Tahu enggak? Pernah enggak jadi orang asing kita? Merantau. Pernah? Merantau kan? Sudah jadi orang sini belum? Oh rencana, mantap tuh. Ini rencana yang kita dukung itu, Masya Allah. Tapi kalau sempat tidak jadi, dia tak mau lama di sini. Sahih. Nah, saya ingat dulu Urwah bin Zubair, seorang ulama dari Basrah, bukan Urwah, Ma'mar ibn Rashid al-Azdi, pergi ngajar ke Yaman. Ya macam Aceh ke sinilah. Nah, ketika mau pulang, orang Yaman tidak rela. Lalu gimana caranya? Kita ikat dia. Gimana cara ikatnya? Ikat dengan akad. Ikat dengan akad. Kan dekat-dekat katanya tuh. Diakad, dinikahkan. Akhirnya memang tidak bisa pulang lagi. Tambah risau dia. Kalau tidak bisa pulang, boleh dibawa, tidak apa-apa. Boleh dibawa. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Orang asing dan orang yang sedang musafir biasanya ingin berlama-lama atau ingin segera kembali. Ingin segera kembali. Ini pada umumnya. Kecuali di kampung dicari-cari DPO -nya. Ya, untuk daftar pencarian orang. Kalau pulang masuk penjara. Makanya tadi semalam ketika bicara tentang orang yang dalam kuburnya nikmat ingin cepat balik kiamat sah, doanya Allahumma aqimis sa'ah, ya Allah segerakan datang kiamat. Ingin pulang cepat. Apa sebab? Harapannya besar karena dia bawa bawaan yang Masya Allah besar. Tapi yang masuk kubur tetapi bawaannya jelek, temannya menakutkan modelnya, maka dia bilang Rabbi la tuqimis sa'ah, jangan sampai kiamat datang. Makanya orang-orang kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, orang-orang yang berada di jalan yang benar, orang-orang yang bekerja dengan benar, percaya pulang kampung, ingin segera pulang kampung, karena di sana bunga desa sedang bunga desa. Tahu bunga desa? Bukan si ayam. Bunga desa sedang menanti. Kalau kita di akhirat tentu beda. Nah, istana megah sudah dibangun. Tapi kalau orang tidak bawa apa-apa, pasti tidak berharap pulang. Berharap pulang. Apalagi kalau pulang mengecewakan. Ya. Sampai di kampung ternyata sudah dipinang orang. Rumah sudah lapuk. Makanya kalau kita paham ini, maka orang-orang yang berada di dunia ini tak mau balik kecuali bawa bekal yang sangat banyak dan menjanjikan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Itulah sesuai kaji kita semalam.
bahwa orang yang ikut jalan yang benar tidak perlu tawakut dan gentar. Sahih? Sebab apa? Sebab kalau dia berhasil bekerja keras, dan kita semua di dunia ini pekerja keras. Sahih? Ya ayyuhal insanu innaka kadihun. Sambung. Coba sambung. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Hai manusia, kalian semuanya bekerja keras kepada Rabbmu. Dalam perjalanan kembali kepada Rabbmu itu kalian semua bekerja keras. Yang bekerja untuk akhirat, iya. Yang bekerja untuk dunia, iya. Semuanya bekerja keras mencari. Padahal kita dalam perjalanan pun pulang. Cuman masalahnya ada dua nanti di sana. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Adapun yang nanti terima catatan amalnya dengan tangan kanan, fayaqulu fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka hisabnya akan mudah. Tonton pernah berjalan sama orang banyak duit? Tidak pernah. Sudah orang yang banyak kenalan, pejabat, tidak pernah juga. Terus berjalan dengan orang yang susah-susah, sering. Kalau kita berjalan dengan orang yang berduit, mudah tidak urusan? Mudah kan? Apalagi kalau kita yang berduit, tidak pernah merasa ya. Cari duit banyak-banyak. Iya Pak ya? Iya enggak? Assalamualaikum. Berjalan dengan orang yang punya duit. Bapak di bandara misalnya, orang bandara tuh kenal dengan Pak semuanya, orang kaya ini. Cepat enggak urusan? Cepat enggak? Cepat. Kadang-kadang dia bilang, Pak, mana paspornya? Bapak enggak usah antri, disuruh ruang VIP. Sahih? Benar apa enggak? Atau dekat dengan orang-orang di situ, mudah enggak urusan? Mudah. Apalagi kalau dekat dengan Pak Presidennya. Sahih? Mudah. Ini berlaku di akhirat. Siapa yang Pak, yang diberi dengan tangan kanan hisabnya tadi sudah bilang fasawfa yuhasabu hisaban yasira, hisabnya mudah, tidak banyak pertanyaan. Maksudnya tidak banyak pertanyaan. Tak pernah dapat bocoran berita dari akhirat. Ada bocorannya, Pak. Disebarkan dalam hadis, sebarkan Al-Quran. Gimana? Dalam hadis disebutkan, mau urusan mudah atau urusan susah? Ustaz, antum dalam berjalan menuju kampung, tiket orang yang belikan, kemudian mau ke terminal orang yang jemput, sampai di sana disambut, atau tiket payah nyarinya, berebut-rebut, kemudian pas masuk berebut-rebut, kemudian angkutannya tidak berhasil, mana yang senang? Itu. Dan ini berlaku di akhirat. Siapa yang diberikan dengan tangan kanan, hisabnya mudah. Makanya nanti orang yang sudah dapat dengan tangan kanan, dia akan berselebrasi. Ha'umuqra'u kitabiyah. Apa sebab? Isinya menyenangkan. Gimana hisab yang mudah itu? Nanti kita di padang mahsyar. Padang mahsyar itu luas apa? Sempit. Luas sekali.
tidak ada gundukan, semuanya datar, sehingga terlihat dari arah manapun. Dan kita ditampilkan di depan semua orang, jin dan manusia yang pernah hidup di atas muka bumi ini, untuk menunjukkan siapa yang berhasil, siapa yang gagal. Pernah hadir pengumuman terima rapor? Hah? Yang ujian dapat gimana rasanya? Hah? Nggak ada risau kan? Sahih? Wih, yang absensinya lengkap, ada risau? Ada risau? Enggak. Pokoknya ikut aturan, ikut ujian, dapat jawaban dengan benar, tak menyontek, ya, tak melanggar aturan, pulang nyaman apa takut? Nyaman, nyaman dia. Tapi kalau hasil ujiannya nyontek, atau pernah dicatat melanggar aturan, atau ujian tidak dapat menjawab, atau pekerjaan tugas-tugas tidak dilaksanakan, ketika terima rapor, takut apa senang? Takut tak lulus. Maka hari itu kita dipanggil satu-satu. Wah, lama tuh ya. Dipanggil satu-satu, lama enggak? Lama sekali. Hanya sehari. Cuman sehari itu setara dengan 50.000 tahun. Berdiri ama-ama apa-apa, berdiri dalam kondisi matahari dari mana kita hanya 2 mil, sekitar 3,2 km atau 3,3 km. Berapa panas matahari itu? Sama berapa panas matahari? Nggak tahu. Api masak itu berapa panasnya? Api kompor di dapur tuh, ada yang tahu? Wih. Api yang dipakai amak masak tuh, berapa panasnya? Nggak tahu juga, nggak pernah diukur. Bawa besok termometer. Api yang begitu masak sekitar 65 sampai 100 derajat Celcius. Matahari tahu nggak? Sekarang berapa panas sampai kita? Bapaknya 35. Ya Pak ya. Nah, kalau dia hidup kipas saja, salat musajid aja. Tidak ada kipe. Coba bayangkan 35 derajat, ya, perlu kipas angin, perlu AC. Sahih? Padahal jarak mentari dari kita baru, kata orang, banyak, lupa lagi, hanya 50 juta kilometer jaraknya. Besok tuh jaraknya hanya 3,5 kilometer. Tahu tak panasnya matahari? Tak pernah ngukur ya. Cobalah naik sana. Nah, panas matahari itu kata orang ahli fisika. Saya tak pernah ngukur. Di sini saya babnya taklid buta di sini deh. Tapi kata ahli fisika, panasnya hanya 6.000 derajat Celcius. 6.000 atau 60.000? 6.000 ya? 6.000 derajat Celcius. Coba pegang api masak kompor itu nanti mak, yang hanya 100 derajat Celcius, itu 6.000 derajat Celcius. Bayangkan panasnya. Nah, tempat pula kita yang terakhir pula dihisab. Terakhir dihisab, mau tak? Nah, ingat ikhwan kaum muslimin. Makanya sekali lagi, jangan jauh-jauh dari lupa gaji semalam. Nak cepat hisabnya, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tadi saya bilang, berjalan sama orang yang dikenal baik, punya penghasilan banyak, punya jabatan tinggi, mudah urusan? Mudah. Makanya jangan jauh-jauh dari Nabi SAW. Ya Pak ya. Tapi nak mau syafaatnya, mau dipermudah urusannya, makanya siapa yang paling dimudahkan urusannya besok itu? Siapa? Sayyidina Muhammad SAW. Makanya ikut dia, tiru dia. Sebab ketika kita dekat dengannya, oh jemaah Muhammad dia, iya memang nanti dalam bocoran lagi, bocoran yang boleh disampaikan, ya bocoran yang sahih. Nabi dipanggil dengan umatnya, aina ummatu Muhammad, di pada mahsyar ini. Lalu umat-umat yang lain memberi jalan. Wih, awak dipanggil pertama sih, hah? Terbayang tuh, sebanyak itu orang, sampai saking beratnya hari kiamat itu, sampai berteriak-teriak, ya nggak usah dihisab lagi, ke jahanam aja kita semua katanya. Coba bayangkan, paham nggak? Kakin lama menunggu dengan penderitaan yang sungguh, sampai mereka teriak-teriak, nggak usah dihisab, ke neraka aja lebih baik masuk neraka daripada lama menunggu. Kan ada orang kadang misalnya nunggu jatah makanan lama sekali tidak sampai kan, hari itu pulang aja nggak usah makan gitu ya, gitu kan, saking jengkelnya orang. La ilaha illallah. Pada saat itu dipanggil, aina ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu jalan di lapangan untuk kita, dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak waktu itu ingin paling terakhir kah atau nak dekat-dekat? Hah? Ingin yang paling terakhir atau dekat-dekat? Nah, ingat, jangan lupa seragam. Jangan lupa seragamnya. Jelas tak? Karena Nabi bilang kullu ummati yadkhulunal jannah. Jadi ingat, dekat-dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sebalik lagi istilah semalam, jangan dengarkan Allah Ustaz, jangan dengarkan yang senantiasa memalingkan kita dari mendekati Nabi alaihi salatu wasallam. Orang banyak sekarang bilang, saya nak ikut Nabi tapi tak meniru Nabi. Macam mana tuh ikut Nabi tak niru Nabi? Saya mengikut Nabi tapi jalan sendiri. Kan banyak yang seperti itu. Dia ingin, katanya dia yang paling ikut Nabi tapi tidak mau meniru Nabi SAW. Apanya itu ikut? Hah? Iya memang. Kan tadi bilang abang Ustaz itu kan bilang juga itu kan? Kan itu yang dia bilang sama Adam. Dan abang ini lebih pengalaman. Kan itu. Saya bukan tak punya syekh. Kan itu. Syekh orang tu banyak pemahamannya. Dia paham tak? Kalau dengar pemahaman malaikat, jangan dam. Kan jelas itu. Kan ya? Tapi dengan pemahaman Ustaz, ya dengar pemahaman Ustaz yang mencelakakan Adam itu alaihissalam, dia bilang, saya lebih paham. Demi Allah katanya, jumpa demi Allah, dia waqasamahuma, dia bersumpah berdua, innilakuma lamilan nasihin, saya ingin nasihati kalian. Agama Islam itu tak boleh monoton, tak boleh kolot, tak boleh tertinggal. Kita harus perkembangan masa. Lain di Arab, lain boleh di Sumatera Barat. Begitu banyak godaan-godaan, subuhat-subuhat yang dihembuskan oleh Nah, jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ingat ya, yang saya maksud dengan ustaz yang paling senior itu, ya, supaya nanti tidak boleh tersinggung para ustaz kita. Nah, jelas. Jadi
maka di hari itu kita pastinya ingin dekat-dekat dengannya. Sebab apa? Orang yang dekat dengan Nabi itu dimudahkan urusannya. Dimudahkan urusannya. Kan saya bilang tadi, jalan sama orang ini dimudahkan urusannya. Saya pernah di dunia banyak ini. Dulu ketika menikah, calon istri tidak kenal saya. Lalu nanya dia sama ustadznya, ya kan? Lalu dibilang, temannya siapa? Teman si Fulan. Kalau teman si Fulan terimalah tuh. Coba yang kan, syafaat kawan. Gitu kan? Karena teman si Fulan diterima. Sama juga. Kita ketika dalam pekerjaan, siapa tuh? Itu keponakan Pak Jokowi itu. Mas, lewat sini. Apalagi anaknya kan? Ini tuh di dunia kawan. Di akhirat juga sama. Yang dekat dengan Allah mudah urusan. Yang dekat dengan Nabi mudah urusan. Bahkan yang dekat dengan Abu Bakar mudah urusan. Yang dekat dengan orang-orang yang saleh, yang amalnya diterima, dimudahkan urusan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kenapa tidak mudah? Soalnya jawabannya benar semua. Seperti yang diajarkan, seperti yang contohkan. Kalau bahasa kitanya tidak salah input, ya, tak salah input, sebab langsung teraplikasi. Misalnya sholat subuh, rakaatnya 2, masuk kan? Kemudian tepat waktu, masuk. Yang tadi sholat sebelum waktu, tidak masuk. Kan ada kadang-kadang yang sholat sebelum waktu, masuk tidak? Tidak masuk. Tapi sudah masuk waktu, sudah. Kemudian ada lagi, sholatnya super cepat. Tentu ada angkanya keluar tuh. Kan ada A, B, C, ya, A plus dan seterusnya. Sama enggak yang sholat pendek dan panjang? Sama enggak nilainya sholat yang pendek dan panjang? Ya beda lah. Orang yang berdoa antara azan dan qamat dengan orang yang berdoa selesai sholat, sama mustajabnya? Beda juga. Orang yang sholat dalam sholat dengan di luar sholat, sama? Orang yang doa sedang sujud dengan orang yang doa di luar sujud, sama pahalanya? Nah, semua itu aplikasi otomatis di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha sari'ul hisab. Allah hisabnya sangat cepat dan tidak ada yang salah input. Kalau malaikat tak ada yang salah input. Kalau manusia sering salah input data, tapi kalau malaikat tidak ada. Makanya Allah sudah tahu, lalu dipanggil, kan bagi rapornya, lalu dipanggil satu-satu. Dimulai dengan umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita berutang budi Pak sama Nabi kita itu. Makanya jangan didahulukan ustadz daripada Nabi. Ustadz belum tentu diterima, tapi kalau Nabi pasti diterima. Makanya semua yang mau mengajak kepada agama ini mesti mengikut dan meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Langsung teraplikasi, langsung diterima sistem, tidak ada salah input. Ya Pak. Nah waktu itu dipanggil orang yang dihisab mudah. Ini di padang mahsyar nih. Kalau wawancaranya tertutup daripada wawancara terbuka, tonton pilih yang mana? Nah,
Tidak pernah ikut ujian. Hah? Mana yang lebih senang kita, diuji terbuka atau tertutup? Tertutup. Apalagi ujiannya nanti akan menanyakan keburukan-keburukan. Dasman, siap. Gitu. Kamu tanggal sekian, bulan sekian, detik sekian melakukan dosa ini. Benar atau tidak? Kalau ditanya tertutup, aman enggak? Aman. Tapi tanya terbuka, hah? Orang udah mulai senyum-senyum, Ustaz rupanya. Terbuka begitu. Kalau sudah terbuka begitu, ada harapan diampuni. Hah? Makanya dosa jangan dibeberkan, jangan diiklankan, jangan buat dosa yang dilihat orang. Nah, ketika itu orang-orang yang baik-baik, orang saleh dipanggil, lalu Allah turunkan sitar, ditutupi, sehingga ditanyakan dalam keadaan tak disaksikan orang ramai. Nah, sudah dapat begitu besok mak ya, waktu hisab itu tenanglah tuh. Ya, kalau sudah ditutupi Allah SWT, sebab apa kata Allah? Dasuman. Ya, ya jangan keras-keras. Nah, kamu lakukan dosa ini, iya ya Allah. Terus gimana? Saya menyesal ya Allah. Sejak kamu sejak dulu udah menyesal sebenarnya. Kan Allah kan tahu tuh. Maka dulu saya tutupi saya tutupi dosamu itu, dan sekarang saya ampuni. Dah, lalu diserahkan kitabnya dengan tangan kanan. Keluar dari situ gimana? Oi, ha Allah qra'u kitab ya, ini kitab saya. Jelas Pak? Lalu dipanggil lagi yang tidak yang tidak bisa, yang tidak baik. Tidak ada sitar depan orang ramai, dipermalukan. Kamu disuruh gini, lain yang kamu buat. Nah, itu lain yang diberitakan, lain yang kamu yakini, dan seterusnya. Sehingga bingung dia menjawab. Dari mana kamu kerjakan ini? Anu, pakai anu semua. Karena memang jawabannya enggak benar. Weh, kamu di bulan Rajab melakukan sholat ini dan itu. Dapat dari mana? Anu, dapat dari Ustadz Syano, panggil sebulan. Kamu yang suruh? Iya. Kamu dapat dari mana? Ustadz Syano. Kalau begini, tak panjang dah hisapnya? Panjang dah hisapnya? Panjang. Dipanggil siapa penyebab pertamanya. Kalau sempat 11 generasi, nanti 11 saksi dipanggil. Dan saksi-saksi itu awalnya disaksi, akhirnya ditersangka juga. Jadi tersangka, ternyata kalian yang buat penyesatan itu. Bukankah saya sudah tunjukkan kepada kalian, ini agama sudah sempurna? Iya, ya Allah, cuman itulah datang Ustaz. Mahal lagi Ustaz yang tadi, yang menebarkan syubhatnya. Ini kan tadi antum bilang, ini kan tadi antum bilang, ayo, ini kan baik katanya, kan antum bilang tadi lupa kan? Ini kan baik. Jelas ya? Jelas? Akhirnya panjang urusannya. Maka dalam hadis sahih disebutkan, man muqisal hisab. Lanjutkan Ustaz. Oke. Man nuqisal hisab uzib. Siapa yang hisabnya dipertanyakan panjang. Kan dipertanyakan tuh. Kamu lakukan itu kenapa? Nih. Semua ditanya. Kalau semua detail ditanya, pemeriksaannya lama, itu harapan pulangnya bawa catatan disembunyikan sah. Kalau perlu jawab lewat belah.
Kalau orang diperiksa sampai 12 jam sehari itu diperiksa, biasanya lulus gak itu? Wih, dipanggil misalnya oleh KPK, lalu pemeriksaan dari jam 7 pagi keluar jam 7 malam, ada harapan selamat? Pada umumnya tidak selamat. Tapi kalau dipanggil jam 11 keluar jam 11.30, biasanya pada umumnya aman. Paham? Ingin tidak bermasalah panjang? Maka ikut yang tidak bermasalah. Karena dunia ini sebentar, kepentingan dunia. Orang kan kadang-kadang ikut karena orang ramai, kepentingan duniawi. Kadang-kadang karena banyak gelamai. Iya kan? Ikut kepentingan duniawi. Kadang-kadang datang dari amai. Itu kepentingan duniawi. Kepentingan duniawi. Nah, kalau kepentingan duniawi, masalahnya akhirnya kita nanti di akhirat susah hisabnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau kita tahu ini, sadar ini bahwa dunia ini hanya sementara, maka kita akan bisa menepis semua bisikan-bisikan. Kan Adam terpengaruh kan karena itu. Adam kan terpengaruh karena itu, menganggap bahwa dia akan kekal di situ. Seperti kata Ustaz tadi. Ya Pak, kalau kamu dekat ini kamu sekal di surga. Kan itu godaannya. Kalau ikut orang yang ramai, kamu akan di jalan yang benar. Tidak mungkin orang ramai salah. Kan itu. Padahal Al-Quran dan Sunnah selalu menyebut kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kebanyakan manusia tidak beriman. Orang beriman pada Allah kebanyakan juga bersyuruk syirik kepada Allah SWT. Wa ma yu'minu aktsarum billah illa wa hum musyrikun. Beriman sebagian besar mereka kepada Allah kecuali dalam keadaan menyekutukannya. Jadi sekali-kali lagi jangan dengar bisikan, tapi dengarlah nasihat Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kalau sudah jelas ini, ada dua hal yang harus kita pegang erat-erat. Ya. Satu, pastikan kita berada di jalan yang lurus. Berada di jalan yang benar. Oh, kan yang tahu yang benar kan hanya Allah, Ustaz. Hanya Allah. Kita enggak tahu. Nggak ada yang bilang gitu sih. Yang tahu kebenaran kan hanya Allah. Kita enggak tahu yang benar. Nah, gimana jawabnya? Nggak ada bocoran. Ini kan subhat lagi sama orang. Sehingga Al-Quran dan hadis seolah-olah nggak ada, belum jelas dan tuntas. Tadi saya bilang, hadis yang sama bisa beda dia mengimaninya. Yu'minu ba'dil kitab wa yakfuru bi ba'd. Beriman pada sebagian isi Al-Quran, kufur kepada bagian yang lain. Diterima sebagian, ditolak sebagian. Karena bisikan Ustaz. Kita enggak. Kita seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pada ilmu saya muliakan, Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq tidak mati syahid. Sah? Tidak mati syahid.
seperti Umar, Utsman, Ali dan lain-lainnya. Tetapi dia lebih mulia dari mereka semua. Sah? Tak percaya nampak? Abu Bakar mati syahid. Abu Bakar Siddiq mati syahid. Enggak kan? Umar mati syahid. Utsman syahid. Ali mati. Mana yang lebih mulia Abu Bakar daripada mereka? Mulia Abu Bakar. Hah? Jelas? Baik. Abu Bakar tak pernah terluka di peperangan. Dia ikut perang terus, tapi tak pernah terluka. Nabi aja terluka. Tak pernah terluka seperti Khalid bin Walid ketika meninggal 80 lebih. Sayatan pedang, tusukan tombak, ya, tajapan anak panah. Tapi mana yang mulia Abu Bakar daripada Khalid? Tak pernah pula diuji dengan kefakiran dan kemiskinan seperti Abu Hurairah, seperti Abu Zar dan Ashabus Suffah. Tapi mana yang lebih mulia Abu Bakar daripada mereka? Mulia Abu Bakar. Tahu sebabnya? Tahu sebabnya kenapa? Hah? Apa itu? Karena mertua Nabi? Bakar yang paling beriman pada karena kata Bakar bin Abdullah Al-Muzani, lima waqara fi qalbihi min iman, karena iman yang bersarang di hatinya lebih daripada mereka semua itu, lebih dari mereka semua. Makanya sedikit pun tak terpedaya oleh sang ustaz, sedikit pun. Abu Jahal yang cerdas itu terpedaya oleh ustaz, sehingga banyak orang ragu dengan apa yang dibawa Nabi. Dia tidak pernah sedikit pun ragu, dan itu terbukti bukan hanya di mulut tapi dengan amalnya nyata. Semua pekerjaan sulit yang dihadapi Nabi, beliaulah yang menyelesaikan. Beliau yang mendampingi Nabi alaihi salatu wassalam. Yes, ya? Semua orang mendustakannya, meragukan Nabi, dia membenarkan. Mereka mendustakan karena tidak masuk akal. Nah, sang ustaz juga mendustakan, ya, mengajak Adam untuk terpeleset juga dengan main akal. Kan main akal dia. Allah bilang jangan dekat, jelas kan? Kalau kalian dekat, apa akhirnya? Hah? Subhanallah. Kan Allah bilang wala taqrabah hadhihi syajara, jangan dekati pohon ini. Kalau kalian dekati, apa akibatnya? Fatakuna minadh zalimin, kalian nanti masuk orang zalim. Orang zalim aman apa tidak? Tidak aman. Kan langsung ketika dimakannya tidak aman lagi kan? Langsung terbuka kain semua karena tidak berhak. Fatafiqa yahsibani waraqal jannah. Langsung Allah tunjukkan hasilnya. Padahal tadi Ustaz bilang kekal. Ustaz bilang jadi malaikat. Dikerjainnya cara berpikir Adam dan Hawa. Tahu dia kelemahan manusia ada pada akalnya, maka dikerjakanlah akal itu oleh sang ustaz. Hanya dia percaya sama itu, lupa pada pesan yang secara tekstual jelas. Jangan dekat ini berakibat. Apa yang boleh buat itu sudah terjadi, Pak, ya. Jangan terulang sama kita. Itu peringatan bagi kita yang setia pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi
wasallam, supaya nanti ketika meninggalkan tempat ini kita dengan hati yang percaya diri. Makanya orang-orang yang berada di jalan yang benar selalu pulangnya dengan gembira. Tapi kalau sudah tersesat jalan atau tidak pasti sampainya, pasti risau. Oh, saya kan ada Google Map, Ustaz. Google Map sering bikin sesat juga. Iya kan? Google Map sering bikin sesat juga. Maka ikutlah famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang ikut petunjukku tak akan tersesat, tak akan melarat. Ya Pak. Yang pertama ya, pastikan kita berada di jalan yang benar. Yang kedua, jangan berpaling kiri dan kanan. Karena di kiri dan kanan jalan itu banyak gang-gang sempit dan buntu. Nabi buat garis lurus. Dibuatnya contoh biar jelas bagi kita. Cuma tadilah. Nah, gangguan sang Ustaz tadi. Di jalan lurus kata Nabi, hada sabili mustaqiman fattabi'u. Ini jalanku, ini lurus, maka ikuti. Kemudian dibuatnya garis-garis kecil, jalan-jalan kecil kiri dan kanan banyak sekali. Tujuan sama. Hah? Betul. Tujuan sama. Ya tujuan sama tapi sampai semua. Iya. Tujuan sama tapi sampai enggak kalau salah jalan? Saya sama-sama nak ke Kapur 9. Nah, yang satu ikut kelok 9. Sampai? Nggak sampai dia. Dia bagi sampai kelok 9. Sampai? Nggak. Walaupun nak mau 9 juga. Ya kan? Nggak bisa. Dia nak kelok sampai pelampek. Rupanya tak sampai ke kelok ke sampai angke. Tak sampai tujuan boleh sama, tapi kalau salah jalan tadi saya bilang ya kan sama tujuan yang berbuat baik, tapi di akhirat nanti ditanya kamu ingin kenapa buat ini? Untuk buat baik ya Allah. Siapa yang tunjukkan? Ustaz Dasman dipanggil. Siapa yang tunjukkan? Ustaz Osman. Panggil lagi Ustaz Osman. Siapa yang tunjukkan? Paman. Panggil lagi. Siapa yang tunjukkan? Sultan. Aja panggil semua. Terakhir siapa yang tunjukkan? Saya yang buat sendiri ya Allah katanya. Kamu tahu enggak berbohong atas nama saya itu di mana tempatnya? Di neraka. Saya benci pada kesyirikan kata Allah, tapi lebih benci pada orang yang mengada-ngada atas nama saya. Tahu tuan-tuan, ketika Allah menyebut dosa-dosa besar, sebelum menyebut dosa syirik, Allah ingatkan dosa berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Berbicara atas nama tanpa ilmu. Kok begitu? Sebab syirik walaupun tak diampuni, tapi mudaratnya tak seberat orang yang berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Paham? Saya sekarang misalnya buat syirik, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, saya buat sendiri, tidak saya dakwahkan. Mudaratnya saya sendiri yang sesat. Tapi kalau saya sudah mulai mendakwahkan sesuatu atas nama Allah, diikuti oleh orang ramai, semua tersesat. Besok saya yang tanggung dosa orang itu semua. Dengan orang itu juga berdosa. Makanya tadi dicari sanadnya sampai ujung-ujungnya rupanya datuk moyang saya. Nenek moyang, tidak sampai ke Al-Quran, tidak sampai ke hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diterima apa ditolak? Ditolak.
Kapan ditolaknya, sekarang atau besok? Kalau sekarang diterima atau tidak? Diterima. Ramai orang terima sih. Diterima orang sekarang. Itu yang membuat kita terpedaya. Karena ramai sekali orang yang menerima. Kan ya Pak? Itu yang membuat orang ragu mengikut Nabi itu dulu. Coba Abu Lahab pamannya menolak. Abu Talib walaupun dekat dengannya tak ikut. Pamannya Abbas tidak jelas juga entah ikut entah tidak. Padahal Abbas sudah lama masuk Islam tapi tidak berani ada hikmahnya semua. Tidak berani menunjukkan ke halayak tidak paham, baca sirawi baca dan seterusnya. Belum lagi kerabat-kerabatnya orang Mekah semua memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akibat apa? Akibat apa? Rayuan sang ustaz. Dia yang bisikkan pada orang ahli Mekah itu, Muhammad itu bikin ajaran baru. Muhammad itu bikin aliran baru. Makanya di mata orang Quraisy Nabi Muhammad sesat menyesatkan. Itulah makanya pastikan jangan menoleh kiri dan kanan. Fokus ke depan. Apalagi kita di jalan tol. Jalan tol. Mana lebih cepat, jalan tol apa jalan gang? Tol. Cuma memang bayar. Memang bayar. Bensinnya lebih cepat. Bukan irit, lebih. Kalau jalan tol lebih banyak. Bukan lebih irit. Lupa Bapak kan ditekan gasnya apa dari gasnya ditekan lebih banyak. Nah, di kaum muslimin dan muslimat sama. Makanya perjuangan ke dalam kebenaran itu perlu waktu, perlu tenaga, perlu dana. Tapi kalau dalam kebatilan kadang-kadang tidak perlu. Walaupun kadang-kadang juga perlu dana, tapi tidak berguna dan sia-sia. Jadi pastikan kita berada di jalan yang lurus dan pastikan tidak menoleh kiri dan kanan. Sebab siapa yang menoleh, apalagi dibuka pintu, pasti masuk ke dalamnya. Karena ustaz di setiap pintu itu ada. Ya, anak buah ustaz di setiap pintu itu ada, baik di kalangan jin maupun kalangan manusia. Pasti di sini lebih dekat Syekh katanya. Kenapa di jalan pintas? Coba sampai ada yang mengatakan saking dekatnya ya di antara pintu-pintu itu, gang-gang itu, ada yang bilang kalian itu dapat ilmu dari orang-orang yang sudah mati. Kan kita menukil dari Imam Bukhari, sudah mati kan? Imam Bukhari dari Al-Humaydi, sudah mati kan? Al-Humaydi Sufyan bin Uyainah sudah mati, sampai ke Nabi sudah mati. Sah? Kalau kami tidak, dari yang hidup langsung. Siapa itu? Allah langsung. Jadi sampai dia haddatsani qalbi an rabbi. Hati saya menceritakan dari Tuhan saya. Akhirnya dia dapat ilmu ulu kasab. Tak tahu. Ilmu kasab, terbuka hijab antara dia dengan Allah sehingga langsung ngambil syariat dari Allah. Di mana dapatnya? Di ulu kasab. Tak tahu ulu kasab? Puncak Kompe. Tanya sama beliau. Sampai begitu subuhatnya yang dibisikkan oleh sang ustaz tadi. Ada ilmu lebih bagus. Orang tuh ngaji kitab tuh orang mati semua. Kita langsung kepada yang maha hidup. Ujungnya apa? Salat Jumatnya di Mekah terus. Ya. Orang di Mekah masih tidur, dia ada pulang, dah makan siang di sini. Memang tak kicu di Nantarang. Tak kicu di Nantarang. Tuh, enggak Jumat tuh, ambo ke Mekah. Pas pulang Jumat, nyerah duluan pula makan siang di rumah. Padahal di Mekah masih jam 9.
9 mau jago. Yang tidur pagi baru bangun, baru sarapan pagi orang di sana. Nah, tapi sampai hari ini masih banyak yang percaya tuh. Jelas kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Maka kalau pasti dunia ini kita tinggalkan, waktu kita sangat terbatas, maka jangan macam-macam. Ya, nempel terus dengan yang urusannya dimudahkan. Ya, sehingga ketika kita bermasalah kan tinggal ya Rasulullah tolong ya, gitu tidak? Tinggal panggil. Atau setidaknya nanti ini rombongan ini dah, rombongan Nabi tentu akan lebih mudah. Tapi kalau sudah jauh di belakang, dah bercorak-corak pula seragamnya, orang ragu dengan kita. Orang ragu. Ini jemaah Muhammad itu bukan. Artinya semakin jauh dari sana, semakin jauh kita dari Nabi SAW menyimpang, maka semakin sulit urusan kita di akhirat. Bahkan di kuburan sudah mulai sulit. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita setelah meninggalkan dunia ini dengan tetap berada di jalan yang lurus, jauhi syubhat, jauhi syahwat. Allah taala alam. Kita sampai di sini, mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, kekuatan dan inayah, sehingga mudah bagi kita untuk memahami dan dikuatkan untuk mengikuti. Sekiranya tidak ada pertanyaan, bisa? Apa? Tergantung imam yang boleh bang. Tergantung imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh dong. Nah, kita kan tidak boleh menyimpang. Nanti udah mulai menyimpang, kan baru aja kita ngaji, nah, udah mulai itu, nah. Tapi silakan. Nah. Kadang kita dapati anak-anak pesantren yang kita lihat pondok kerjakan ibadah, tapi sekarang kalau di keluar rumah atau pas pulang kampung, kadang mereka nggak seperti anak pondok lagi. Jadi itu sebabnya apa? Terus kita butuh nasihat. Ini nyindir kita ya? Enggak. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Kalau anak pondok mereka kan masih proses belajar sih. Masih proses belajar. Kita aja yang udah tua-tua, keluar dari masjid dah beda lagi. Di keluar masjid sampai di rumah. Ini yang dialami oleh para sahabat dulu juga. Ketika ada seorang sahabat Hanzalah namanya, dia kalau di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah surga dan neraka itu depan mata kita. Sama kita ketika dalam pengajian sedang ngaji begini, baik ustaz maupun jemaah, ya saya bertekad tak akan menyimpang sedikit pun Tapi kalau sampai lapangan itu lain lagi semangat ibadah kita. Nah, akhirnya dia berangkat menuju rumah Nabi SAW nak mengadukan perihal itu. Sebelum itu ketemu pula sama Abu Bakar. Apa gulik-gulik Hanzalah? Gini Abu Bakar, saya kayaknya saya takut, saya munafik saya katanya. Kenapa Hanzalah? Kenapa? Kalau depan Nabi, ya seolah-olah kita nak mati besok pagi gitu. Iya, seperti surga di depan kita, neraka pun tak berharap masuk surga, takut masuk neraka. Hati-hati kita. Tapi dah sampai ke rumah berubah lagi. Ya kan, kenapa enggak? Bini minta beli perhiasan, tentu cinta dunia masuk lagi kan. Anak-anak sekolah ini dan sebagainya, bayang cuma cari duitnya, lupa lagi bahwa kita akan mati. Kata Abu Bakar, saya pun ada juga seperti itu katanya. Lalu kita bertanya Nabi SAW. Lalu Nabi katakan, begitulah orang beriman itu. Ada fluktuatifnya, naik dan turunnya. Maka kata Nabi SAW, innahu ya Hanzalah sa'atan fasa'ah.
Ada saat-saat iman kita on fire, move on, sedang tinggi, manfaatkan itu. Dan ada pula katanya saat-saat kita sedang disibukkan dengan yang lain, sah. Dan itu sesuatu yang wajar dalam kehidupan. Oleh sebab itu kata Nabi SAW, sesuatu itu ada syirah, selalu ada masa futurnya. Tapi sebaik-baik futur adalah ila sunnah, tetap di atas sunnah. Artinya walaupun semangat tapi di atas luar sunnah bermasalah nanti. Pertanyaannya akan ditanya, ditelusuri sampai ke akar-akarnya. Orang yang meyakini bertemu dengan Allah tadi, siapa yang pertama buat? Kan ditelusuri itu. Ternyata sang ustaz lagi tidak sampai ke Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, kembali kepada masalah anak juga seperti itu. Dan sinilah pentingnya peran orang tua. Sebab anak ngaji, orang tua tak ngaji, akhirnya beda gaji. Orang tua anak soleh di pondok, orang tua tidak soleh di rumah, akhirnya anak lemah lagi. Anak nak ngajak ke masjid, orang tua ngajak ke mall, tentu ikut orang tua dia. Anak mengatakan tidak mau dengar lagu dan musik, tiba-tiba di rumah full music. Akhirnya anak, yang namanya musik enak didengar, siapa yang tidak bilang tidak enak? Apalagi cerita cinta terus itu, ya, kan itu alat sang ustaz kan untuk mengapakan kita. La haula wala quwwata illa billah. Maka di sini pentingnya orang tua untuk soleh, karena kesolehan orang tua berpengaruh pada kesolehan anak kita. Kemudian juga pelajaran keimanan yang harus lebih dulu ditanamkan daripada ilmu. Jadi Samurah bin Jundub mengatakan, atau Jundub bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu mengatakan, dulu kami belajar iman dulu sebelum belajar Al-Quran, sehingga ketika belajar Al-Quran bertambah beriman. Sekarang enggak, belum beriman pada Al-Quran dengan benar, tiba-tiba dah hafiz Quran dia, akhirnya Al-Quran sendiri tidak diimaninya, hadis tidak diimaninya, walaupun pakar di hadis. Lebih percaya pada pikirannya, lebih percaya pada analisanya, daripada percaya pada ijtihadnya, daripada apa yang dikatakan Allah dan Rasul. Kenapa? Iman kurang. Beda dengan Abu Bakar tadi, tidak masuk akal kata Abu Jahal, tidak masuk akal Abu Jahal, yang penting Nabi bilang saya percaya, selesai. Akal kamu tuh dibisiki sama sang ustaz. Jadi oleh sebab itu, bagi orang beriman, masuk tak masuk akal, yakin dengan apa yang datang dari Allah dan Rasul. Bisa tak bisa diterapkan sekarang, pokoknya yakin bahwa itu yang terbaik. Kan ada beberapa hukum tak bisa kita jalankan, sah? Tapi kita tidak boleh mencabut itu dari keyakinan kita. Oh, kita harus terima, harus realistis. Kita berada di tempat yang bisa menjawab. Iya, realistis benar, kita tidak bisa melaksanakan, tapi iman kita tetap pada itu. Karena bukti sudah jelas sekali. Yang menerapkan apa yang Allah turunkan dan Rasul turunkan, negeri paling makmur, negeri paling adil, negeri paling aman dan sebagainya. Tidak bisa ditutup-tutupi. Coba yang paling terbaik generasi di zaman Nabi SAW, tak ada satupun aliran sesat. Sampai mereka mati semua tidak ada yang terlibat aliran menyimpang. Padahal di sisi kiri kanan berseliweran aliran sesat. Makanya kenapa kita nak kembalikan umat ke masa sahabat? Karena masa itu tak ada aliran, tak ada sahabat yang tersesat. Kalau di belakangnya generasi tabi'in dah bocah, tabi'in tambah bocah, sampai ke Indonesiin lebih banyak lagi pecahannya. Jelas ya? Oleh sebab itu pahami Islam seperti yang dipahami oleh sahabat, bukan personalnya tapi kolektifnya. Karena personal bisa ijtihadnya keliru, tapi secara ijma' mereka itu yang kita ikuti. Kan ada juga kita ikut sahabat juga katanya, tapi yang melanggar yang sudah disepakati oleh sahabat yang lain, dicarinya digali-galinya, digali batu semua, dikuyu sarok saleh kan. Ada apa sedikit, ini sahabat nih katanya.
Jelas? Padahal itu adalah khilaf mattafaqa alaihi sahabat, berbeda dengan yang sepakati sahabat yang lain. Yang dimaksud dengan pemahaman sahabat yang mereka sepakat semuanya dalam masalah itu. Atau begitu pribadi mungkin ada keliru, mungkin ada salah. Wallahu taala alam. Oh, itu aku Ustaz, pertanyaan dari Iwan dari Palembang, Ustaz. Info dari malam itu. Awak baca Ustaz. Nyimpang juga? Menyimpang tak? Enggak. Ustaz baca awak. Baca lah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang PNS guru di sekolah umum SMA, mengajar mata pelajaran seni budaya, di mana dalam mata pelajaran itu ada seni rupa, musik, tari, dan drama. Setelah saya ngaji sunnah, saya hanya mengerjakan seni rupa saja. Misal buat gambar kerajinan atau menggambar yang bukan makhluk hidup. Dan ini sudah saya jelaskan kepada kepala sekolah saya. Alhamdulillah sudah lebih kurang 5 tahun saya jalankan. Meninggalkan yang dilarang syariat meskipun masih belum 100%. Mohon nasihatnya untuk saya Ustaz. Insyaallah. Ini luar biasa nih. Ya, semoga Allah berikan taufik kepadanya. Memang kadang-kadang kita dihadapkan pada pekerjaan yang wajib kita kerjakan dari satu sisi, tapi dari sisi itu wajib kita tinggalkan. Maka apa yang dilakukan oleh saudara kita ini bagus sekali ketika dia mengajarkan hal yang berkaitan dengan seni dan budaya yang dibolehkan. Karena Islam bukan otomatis memerangi budaya. Islam tidak mematikan budaya. Cuman karena kita jauh dari pusat hidayah, sehingga banyak budaya yang bertentangan dengan hidayah. Maka yang bertentangan itulah yang harus diluruskan. Nabi alaihissalam kan juga diutus kepada masyarakat yang sudah berbudaya, juga punya seni. Berarti seni bela diri. Kalau di kita apa seni bela dirinya? Pencak silat. Bertentangan enggak dengan hidayah? Enggak bertentangan. Teruskan. Tapi kalau sudah mulai menyiram lapangan dengan darah ayam, bertentangan apa tidak? Bertentangan. Man zabaha li ghairi faqad asyrak. Siapa yang menyembelih karena selain Allah telah syirik. Nah, ini harus dihilangkan. Jelas? Kemudian kita belajar misalnya bela diri apa lagi? Tapak suci misalnya. Berenang jelas ya. Nah, boleh enggak berenang? Melanggar budaya apa tidak? Melanggar hidayah apa tidak? Enggak. Ada Ustaz, campur laki-laki perempuan di tempat yang sama. Melanggar enggak? Melanggar, maka dipisah. Dibuat kolam renang khusus wanita dan kolam renang khusus pria. Oh, ada lagi pelanggaran, ada Ustaz, pakai swimsuit dia. Apa swimsuit dia? Pakai baju renang. Kita katakan aurat antara laki-laki dan perempuan, antara perempuan dan perempuan, laki-laki dan laki-laki ada aturannya. Maka dihilangkan yang itu, karena itu juga bukan budaya kita. Mana ada orang pakai swimsuit di negeri Indonesia dulu? Budaya yang dibawa oleh orang barat ke kita. Maka ini dihilangkan. Jelas ya? Misalnya mengukir, melukis, bertentangan dengan hidayah? Pada asalnya tidak. Kita banyak ukiran, masya Allah. Ada ukiran Jepara, ada ukiran Minang, ada ukiran Melayu, ada ukiran ini dan sebagainya. Oh, ada sebagian Ustaz mengukir barang yang bernyawa tak dibolehkan oleh hidayah. Maka kita hilangkan yang ini. Karena selain bentuknya juga tidak bagus, masa kepala orang dia lukis? Kan tidak bagus kan? Atau kepala hewan dan sebagainya. Kita buat lukisan pohon manggis, lukisan pohon pinang,
lukisan pohon kurma dan sebagainya, itu tidak melanggar. Sah? Naam. Menari boleh enggak? Hah? Menari boleh enggak? Boleh menari. Ibu nari depan suami boleh enggak? Tapi jangan nari depan suami orang. Nah, jangan salahkan nanti suami kita, cari pula istri orang. Nah, nari pada asalnya boleh saja. Tapi kalau ada yang bertentangan hidayah, ada seperti menari erotis atau menari laki-laki seperti perempuan dilarang. Tapi tari pedang boleh, tari perang silakan. Jelas untuk membuat semangat. Kan beda tari eksotis dengan tari, tidak tahu ya, tidak paham Islam. Untuk tidak paham, bagus lah. Jadi artinya ada tari-tarian yang tidak boleh, maka itu dihilangkan. Jelas? Jelas tak? Nah, atau seni suara menyanyi boleh pada dia? Hah? Tidak boleh? Boleh. Dia menyanyi. Tapi kalau ada yang bertentangan hidayah seperti nyanyi cinta, bukan untuk yang halal. Coba catat, semua nyanyi cinta yang dilakukan orang sekarang, yang halal apa yang haram? Ceritanya suami istri atau pacaran? Pacaran. Yang hujan turun pacaran, sah? Di gerbang sekolah aku menunggu, pacaran. Apalagi cinta, Allah musta'an. Ini semuanya haram, maka yang ini ditinggalkan. Tapi kalau orang menyanyi, misalnya membacakan nasyid atau qasidah yang tidak diiringi dengan yang haram, misalnya baca syair tentang memuji orang yang patut dipuji, ya pada asalnya tidak diharamkan, tapi kalau berlebihan jadi diharamkan, maka tinggalkan yang itu. Kalau masuk ke bab syubhat kita tinggalkan, apalagi kalau syairnya mengandung syirik-syirik seperti burdah misalnya, berzanji misalnya. Nah, sekarang sudah diperlombakan pula itu, Allah musta'an. Isinya banyak yang ghulu di dalamnya, memposisikan Nabi dengan Allah Ta'ala. Tapi para ahli seni membela-bela juga, enggak, karena dalam seni itu boleh aja berlebihan. Enggak, dalam akidah enggak boleh berlebihan. Nah, apa lagi? Entah, saya belum selesai saya. Atau antum nak nyambungnya? Nambah. Nah, atau menyanyi. Saya tidak bilang musik, saya tidak ada bilang musik. Saya kan tidak ada bilang musik. Saya bilang nyanyi tadi. Nah, itu antum tidak. Itulah makanya cepat-cepat dulu. Sekarang misalnya saya sedang sendiri, ya, dalam kondisi sedih misalnya, lalu saya baca beberapa syair yang saya hafalkan. Seperti Imam Syafi'i punya syair, ya kan? Nah, tawakkaltu fi rizqi 'ala Allahi khaliqi wa aiqadtu anna Allah la syakka raziqi. Saya baca itu dengan suara yang saya iramakan. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Atau saya di pondok membaca, menghafal alfiyah, kalamuna lafdzun mufidun kastaqim. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Haram ya? Antum keterlaluan ini. Gulu antum. Nah, ini yang saya maksudkan. Jelas? Dan orang baca syair di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum nak haramkan itu? Nak haramkan itu? Sahabat baca syair depan Nabi bolehkan, antum nak haramkan? Enggak. Itu yang saya maksudkan, bukan nyanyi cinta tadi. Jelas? Baik, ini dah mulainya. Musik apa Ustaz katanya? Saya tidak ada bilang musik tadi. Antum nanya? Oh, jauh sekali perginya, dia sedang guru seni budaya, sampai pula ke masjid. Mungkin marah orang aja tuh. Nah,
Adapun musik, dia ada nanya dan saudara kita sudah tinggalkan tadi ya dan pertanyaannya. Adapun musik itu sudah ijma' salaf mengharamkannya. Ulama as-salaf sudah ijma' mengharamkannya. Berkata Imam Nawawi bilang, alat musik menurut kesepakatan para ulama tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli, tidak boleh dihadiahkan, tidak boleh dihibahkan, tak boleh diwakafkan. Itu diapakan? Dianjurkan. Artinya ayah kita pemusik punya alat musik dengan total 2 miliar, tidak terhitung warisan. Kalau dia menjadi warisan juga haram. Tak sepakat. Jelas ya? Jelas. Rabbana apa? Rabbana doa rumah. Rabbana atina fid dunya. Masa musik? Pakai cering-cering itu kan nyanyi itu, nyanyi selawatan. Nah, ada rukhsah. Nah, ini ada disebut rukhsah, berarti hukum asalnya haram. Misalnya haram makan candy. Nah, tahu candy? Tahu kan? Haram makan candy. Tapi dalam kondisi tertentu ada rukhsah. Ada rukhsah. Berarti hukum asalnya berubah apa tidak? Tidak. Yang antum makan itu tetap haram, cuma antum tidak berdosa waktu itu. Ketika kelaparan yang tidak ada lagi karena sama sekali makan, tapi antum tetap tidak suka. Ghaira baghin, bukan karena suka. Wala adin, dan jangan sampai kekenyangan. Ini kesempatan nih waktunya. Habis pula 2 kilo kah daging candy itu, jangan. Jadi ghaira baghin, ingat itu, bukan karena ingin, tidak menikmati, wala adin, dan tidak berlebihan. Tapi kalau sudah makruf punya abi pula sekuali, antum berdosa. Nah, jelas ya? Nah, demikian juga diberikan rukhsah oleh Nabi bagi kaum wanita di hari raya atau di waktu pesta. Bukan di masjid dan musholla, bukan di depan bapak-bapak yang masih senang nengok yang cantik. Paham? Jadi bukan hanya masalah itu tuh. Kalau antum bilang di masjid ibu-ibu pakai rebana, bukan masalah rebana aja lagi, ada masalah lain lagi. Wanita sopnya depan apa di belakang? Taib, ya pemain rebana di depan apa belakang? Hah? Di depan. Dah salah satu pula. Yang kedua, orang main rebana menari atau macam patung aja? Nanti berlenggok-lenggok. Terus yang nengok siapa? Bapak. Jadi bagus, banyak istighfar kita gini. Kalau istighfarnya sekali, ya lagu berkali-kali nampak. Akhirnya mancak bini yang sendirinya sakit kalau kawan dia mancak nampak bini awak dia. Jadi kaum muslimin lah dua. Yang ketiga, berdandan. Kalau yang sudah pakai rebana tu jantannya mesti pakai kalau ndak ancak nampak dah kan ya. Lah, yang ketiga pakai pewangi. Kalau enggak nanti tutup hidung orang lewat. Jadi seluruh pelanggaran dimulai dari satu pelanggaran. Maka jangan lampaui apa yang diberikan rukhsah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika pernikahan, tapi bukan di pentas yang disaksikan oleh orang ramai, kecuali di kaum wanita saja. Lalu bagaimana laki-laki pakai rebana? Mirip perempuan, meniru perempuan bagi laki-laki tidak dibolehkan. Dah berat kaji ni Ustaz, memang masuk surga itu berat, kau takkan sanggup, biar aku saja. Berat memang,
tapi hasilnya meringankan kita nanti. Jelas ya? Jelas? Jangan tuh jamin mana enggak? Rukhsahnya bagi wanita dan kanak-kanak. Nah, terus drum band gimana? Acara penutupan tahfizul Quran TPAC Kota Kapur 9. Nah, apa hubungan tahfizul Quran dengan drum band? Apa hubungan? Tidak ada kan? Masa awak kira hafal 30 juz rupanya wadduha sampai An-Nas. Nah, selesai acara drum band hilang apa anak tu? Ya kan tidak ada hubungan sama sekali, justru bikin dosa. Siapa pula yang memulai itu nanti akan ditelusuri itu. Akan ditelusuri. Nanti keluar aplikasi drum band di padang mahsyar. Kamu pakai drum band khatam Quran. Iya. Siapa yang suruh? Siapa yang suruh? Kepala TPA Pak Hanapi katanya kan. Pak Angin. Hanapi sini. Siapa yang suruh? Nah, muazin kami bapak. Bapak itu yang suruh karena segan sama senior dibuat pula. Nah, siapa lagi? Ada orang kaya kampung kami itu dia yang tanggung katanya. Tanya lagi sampai telusuri akhirnya mentok ke si Fulan. Ustadz lagi. Nah, mentok si Fulan akhirnya semua saksi jadi tersangka. Dan yang paling berat adalah yang menjadi otak pertama kalinya. Wa yahmiluna auzaram wa auzaran ma'a auzarim. Allahumma musta'an. Oleh sebab itu kaum muslimin muslimat berbicara atas nama Allah itu berat. Tidak sembarangan. Semoga Allah jauhkan kita dari hal-hal seperti itu. Mudah-mudahan sudah terjawab. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan berikan taufik. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ngeri tengoknya agak bertenang. Untuk kembali ke kampung akhirat itu kan kita semua kan harus dalam keadaan bersih, tidak ada satu dengan siapapun yang bisa. Siapa bilang? Siapa bilang? Tidak ada tersangkut dengan orang lain. Maksudnya? Istilahnya kayak kita. Istilahnya untuk kembali itu kan kita harus bersih itu. Apabila urusan kita belum selesai sama Allah, kita kan cukup tobat sama Allah. Tapi kalau urusan kita belum selesai sama manusia, gimana sedangkan dosa itu umpamanya tidak bisa untuk kita minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Bagaimana cara tobatnya dan apakah bagaimana pengampunan dari Allah itu? Gimana tidak bisa minta ampun kepada dia? Maksudnya minta izin? Tidak meninggal. Meninggal dulu ketemu dia. Ya, satu, betul apa kata Syekh kita bahwasanya kita meninggalkan dunia ini memang harus berkeselesaian, baik dengan Allah maupun dengan manusia. Dengan Allah bertaubat, maka jangan ditunda-tunda taubat, karena kalau sudah napas di tenggorokan, taubat sudah tertutup, tidak ada lagi. Ini orang kadang-kadang ada pula yang nak beramal di alam kubur katanya. Ada yang bilang bisa menghafal Quran di kuburan katanya. Maka pastikan itu dusta. Pertama, selesaikan dengan Allah. Dengan apa? Taubat. Kalau dosanya dosa syubhat, kembali kepada sunnah. Kalau dosanya maksiat, kembali kepada taat. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan manusia. Oleh sebab itu, setiap kita bermasalah dengan orang, maka setiap itu pula kita berselesaian. Misal, antum menyakiti orang, langsung minta maaf. Misalnya saya sekarang kan bicara nih, di ujung saya minta maaf nanti, sah? Mana tahu nanti, ini ustadz dibilangnya, ada yang ustadz di sini merasa tersinggung dia kan? Saya minta maaf, bukan antum yang saya maksudkan. Bukan ustadz yang di sini, bukan juga ustadz yang di sana, tapi ustadz yang ustadz yang kemarin itu, yang menjerumuskan Adam dan Hawa, itu yang saya maksudkan. Jelas? Nah, oleh sebab itu jangan ikut langkah dia, minta maaf.
Yang kedua, setiap orang yang bersalah dengan kita sudah maafkan dari awal. Karena al-jaza' min jinsil amal. Allah berikan balasan sesuai yang kita amalkan. Kalau hati kita lapang memaafkan orang yang berbuat salah dengan kita, mudah-mudahan orang yang meninggal itu juga sudah memaafkan kita sebelum kita kalau dia meninggalkan. Nah, lalu dia sudah meninggal, kita belum minta maaf. Apa yang kita lakukan? Di antara yang disebutkan para ulama adalah satu, membangun hubungan baik dengan keluarganya. Karena menghubungi termasuk sebagaimana kita melakukan silaturahim dengan orang yang karenanya kita sambung, sama juga dengan orang yang dulu kita berburuk dengannya lalu kita berbaikan dengan keluarganya. Tentu saja dengan berbaikan itu pasti memberikan sesuatu, memperhatikannya. Kalau kita punya kelebihan rezeki, kita berikan hadiah dan sebagainya. Yang kedua, banyak-banyak minta ampunan untuknya, istighfar untuk orang yang sudah meninggal itu. Karena setiap kita memohonkan ampunan kepadanya, malaikat aminkan, amin walaka mithluh. Semoga Allah kabulkan dan kamu juga dapat seperti yang kau doakan untuknya. Nah, mudah-mudahan semakin itu. Yang ketiga, ada sebuah riwayat, sebagian mendhaifkan riwayatnya, sebagian menghasankan, bahwa di akhirat nanti akan datang orang menuntut kita kesalahan kita kepadanya, lalu Allah yang akan, dalam tanda petik ya, yang akan membujuk orang itu memaafkan kita. Allah yang membujuk orang itu untuk memaafkan kita. Dia bilang, ya Allah, ini orang zalim ke saya dulu. Kata Allah, mau tidak kamu memaafkannya? Tidak bisa ya Allah, sakit sekali. Itu kan? Nah, lalu Allah perlihatkan, coba lihat di belakangmu. Lalu dia menoleh, terlihat sebuah istana megah, tiang-tiangnya dari intan berlian, atapnya dari emas dan perak. Di situ banyak bidadari-bidadari cantik. Lalu orang itu bertanya, ya Rabbi, liman hazal qasr? Ini istana milik siapa? Katanya, liman yamliku samanaha, siapa yang punya harganya. Apa harganya ya Allah? Siapa yang punya harga semegah ini? Siapa yang bisa beli ini? Katanya, anta man tamliku samanaha, kamu yang punya kemampuan untuk membayarnya. Katanya, dengan apa ya Allah? Bi'afwika an akhik, kalau kau maafkan saudaramu, istana jadi milikmu. Kira-kira mau tidak dia? Hah? Itu tidak percaya nampaknya. Atau jangan-jangan itu mentaibkan hadisnya. Nah, ya. Kalau itu yang mentaibkan hadis. Iya. Kan nanti Allah yang memiliki itu kan Allah semuanya. Lalu dia berikan ke hambanya tadi. Dipulangkan kembali kepada orang itu. Mau tidak kamu maafkan? Karena tidak ada imbalannya, tidak mau. Tapi ketika lihat imbalannya besar, dia mau. Siapa yang memiliki hukum waktu itu? Allah. Tapi apakah pasti antum seperti itu? Saya tidak tahu. Jelas? Nah, maka maksud saya banyak minta ampunan untuknya. Banyak kita memaafkan orang lain yang berbuat salah pada kita, sehingga barangkali itu menjadi syafaat bagi kita. Karena dalam hadis sebutkan al-jaza' min jinsil amal. Dalam ayat disebut il-jazaa'ul ihsan illal ihsan. Paham tak maksudnya? Dengan itu kita berharap mudah-mudahan kita dapat yang seperti itu. Akhirnya ketika dia lihat harganya sebesar itu, memaafkan. Misalnya begini, Ustaz, saya berutang ke antum 50 juta, antum tidak mau maafkan. 15 tahun saya menabung tuh, Ustaz. Jelas? Lalu bertemu dengan seseorang,
Maafkanlah Ustaz tuh udah jatuh tertimpa tangga katanya kan. Tidak bisa katanya. Tidak bisa. Perhiasan istri saya jual dulu tuh katanya. Iya kan? Pokoknya banyak alasan tuh. Janji 5 hari 50.000 hari tidak datang-datang katanya. Dan tidak ada pula nelpon. Kan berat itu. Nelpon pun tidak dan sebagainya. Akhirnya apa? Kalau saya ganti apa misalnya, kamu lihat enggak kebun sawit itu? Berapa itu 50 hektar? Hah? Mau enggak? Tapi maafkan dia, mau enggak kira-kira? Wih, 50 juta usang Ustaz sejak 15 tahun yang lalu. Lalu tiba-tiba ada orang kaya kasih 50 hektar sawit. Hilang enggak marahnya? Nah itu. Padahal hanya 50 hektar. Paham sih? Jadi Allah menawarkan itu kepadanya. Karena apa? Karena dia suka memaafkan orang lain. Makanya dari sekarang tak ada orang bersalah kita kecuali hati kita sudah lapangkan. Dah, siap berikan kepada Allah semuanya. Mudah-mudahan nanti menjadi syafaat pada kita. Tapi saya tidak jamin saya. Sama dengan Allah Maha penerima taubat, tapi saya tidak jamin taubat antum diterima, taubat saya sudah tidak tahu. Tapi kita tetap berharap. Nah, mudah-mudahan harapan itu terkabul. Ya Pak ya? Paham saya? Mudah-mudahan apa yang terjadi di antara kita yang sudah lewat-lewat itu, ya mudah-mudahan tadi banyak menghubungi keluarganya, banyak mendoakan ampunan untuknya, kalau bisa bersedekah atas namanya, karena sedekah seorang muslim untuk yang lain juga diterima Allah SWT. Mudah-mudahan ya Syekh, dan kita sendiri bertobat kepada Allah. Terima kasih. Udah terlambat kita Syekh. Assalamualaikum. Nah, kita mau kipai kumuh sekarang. Masya Allah, maaf dan terima kasih. Boleh maafnya enggak? Sudah begitu. Sudah begitu. Nggak mau maafkan, ya mohon dimaafkan saya kalau ada yang salah. Semoga suatu saat lagi kita bisa menyambung kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiah belum lagi? Nah, nanti lantulah bagi. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi SAW? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.